Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Quran surah 2 ayat 183. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita telah masuki hari yang ketiga dalam melaksanakan ibadah saum. Tentu kita selalu berdoa dan bermohon kepada Allah kiranya kita diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan sampai akhir Ramadan tahun ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, Ramadan adalah bulan istimewa, bulan yang di dalamnya diwajibkan puasa, yang bisa mengantarkan seorang muslim meraih derajat takwa. Nah, itulah yang ditegaskan oleh Allah tadi di dalam Al-Quran surah 2 ayat 183. Tapi coba direnungkan ayat itu. Tidak semuanya manusia yang akan bisa meraih derajat takwa itu. Sarana yang sekarang ini disiapkan oleh Allah adalah sarananya adalah ibadah saum. Tapi terpanggil dalam ayat itu adalah kalimatnya amanu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika amanu itu barulah datang kewajibannya kutiba alaikumus syiyam. Makanya bulan yang di dalamnya diwajibkan puasa. Dan bisa mengantarkan seorang muslim itu meraih derajat takwa. Maka di penghujung ayat itu dinyatakan dengan kalimatnya la'allakum tattaqun. Ramadan adalah bulan yang bertabur dengan pahala dan aneka keberkahan. Pada bulan Ramadan itu juga adalah surga dibuka, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, qad ja'atkum ramadhanu syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabul jahimi wa tughallu fihi syayatinu. Sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan atas kamu puasa. Di dalamnya pada bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Artinya untuk siapa juga disiapkan adalah untuk yang melaksanakan ibadah saum. Ramadan juga adalah bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Pada malam itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia
yang menjadi sumber kebahagiaan daripada manusia baik di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qadr atau Quran surat 97 ayat 1 sampai 3. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairum min alfi syahri. Sungguh telah datang atau telah kami turunkan Al-Quran kepadamu saat Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Untuk siapa juga disiapkan? Untuk juga adalah orang yang amanu kutiba alaikumusiyam. Singkatnya Bapak dan Ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah berlimpah. Maka disinilah letak keistimewaan bulan Ramadan. Yang kedua, perisai dan penghapus dosa. Karena puasa Ramadan itu yang benar-benar dijalankan secara ikhlas sesuai dengan tuntunan syariat adalah perisai pelindung daripada siksa api neraka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad, "As-saumu junnatun minan nari ka junnati ahadikum minal qitali." Puasa Ramadan merupakan perisai pelindung dari azab neraka seperti perisai salah seorang dari kalian dalam peperangan. Artinya merupakan dia adalah perisai. Puasa Ramadan juga adalah bisa menjadi sarana penghapus dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi siapa saja yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan hanya mengharapkan ridha Allah, dosa-dosanya yang telah lalu pasti diampuni. Begitu dahsyat. Tapi yang ketiga, puasa dan takwa. Ada kaitannya puasa dan takwa itu. Nah, tentu saja kita berharap puasa yang kita benar-benar ini bisa mewujudkan ketakwaan yang hakiki pada diri kita. Kenapa? Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Allah tidak pernah menyelisihi firman-Nya. Jika umat ini adalah mengerjakan ibadah puasa Ramadan dengan benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, dan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, niscaya takwa sebagai hikmah puasa itu akan dapat terwujud dalam dirinya. Kalau demikian, apakah yang dimaksud dengan takwa? Sering kita menyebut dengan kata-kata takwa. Bahkan pergi sholat juga adalah di masjid takwa. Kadang-kadang pergi ke jamban juga ke masjid takwa. Pergi istirahat pun juga ke masjid takwa. Tapi apa kata-kata takwa itu? Menurut daripada Imam At-Tabari, saat menafsirkan Quran surah 2 ayat 183 itu, beliau mengutip daripada Imam Al-Hasan yang mengatakan, orang-orang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang telah Allah haramkan atas diri mereka, sekaligus adalah melaksanakan perkara apa saja yang telah Allah titahkan kepada mereka. Itu namanya takwa. Maka takwa dalam pengertian semacam ini tentu tidak harus selalu melekat pada setiap muslim dimanapun. Jadi dia harus melekat pada setiap diri muslim, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Demikian sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anha, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi.
Artinya orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang telah Allah haramkan atas diri mereka, sekaligus adalah melaksanakan perkara apa saja yang telah Allah titahkan kepada mereka. Itulah yang nama takwa tadi. Tapi terkait dengan kalimatnya adalah ittaqillah, frasa ittaqillah, bertakwalah itu engkau kepada Allah. Dalam potongan hadis yang kita kutip tadi, banyak ciri, banyak sifat yang dilekatkan kepada orang-orang yang bertakwa itu. Maka orang yang bertakwa antara lain adalah orang yang mengimani yang gaib, mendirikan sholat, menghimpakkan sebagian harta, mengimani Al-Quran dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, meyakini alam akhirat. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang bertakwa juga adalah biasa menginfakkan hartanya pada saat dia waktunya lapang atau sempit, mampu dia menahan amarahnya, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Lalu jika melakukan dosa, maka dia segera adalah ingat kepada Allah serta memohon ampun dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meneruskan perbuatan dosanya itu. Jadi kalau sudah salah, tidak dilanjutkan juga kesalahan itu. Sudah itu jelas salah. Nah, ini tidak penyelenggara pemilu ini tidak jelas salah kerjaannya, sudah dilanjutkan juga salah pekerjaan itu. Itu namanya dia tidak takut kepada Allah. Padahal dia disumpah itu. Tambah dia disumpah dengan jabatan, disumpahi masyarakat dia lagi. Nah, tentu banyak lagi ciri-ciri orang yang bertakwa itu disebutkan di dalam Al-Quran maupun adalah As-Sunnah. Tapi terkait dengan itu adalah perasaannya haitsu ma kunta, itu dapat dijelaskan bahwa kata haitsu di sini merujuk ada 3 makna. Yang pertama tempat disebut dengan makan. Yang kedua adalah waktu zaman. Yang ketiga adalah keadaan atau hal. Nah, karena itu sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz radhiyallahu anhu tersebut adalah isyarat agar ia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di Madinah, tidak hanya saat turunnya wahyunya, tidak hanya saat bersama Nabi, juga tidak hanya saat dekat dengan Masjid Nabawi, namun hendaklah dia itu bertakwa dia kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Itulah maknanya itu. Dan itu bahasa isyarat. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, jika memang takwa itu adalah buah daripada ibadah puasa Ramadan yang dilakukan oleh setiap mukmin, idealnya usai Ramadan setiap mukmin senantiasa berupaya menjalankan semua perintahnya Allah. Jadi masjid kurami tidak di waktu bulan Ramadan sedo, membaca Al-Quran tidak ketika bulan Ramadan sedo. Ini kadang-kadang baca Quran ramai segala macam ketika bulan Ramadan. Tidak ada ayat dan hadisnya bertemu bagi saya. Hanya ketika bulan Ramadan saja tidak. Tapi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, iya. Al-Quran dibaca di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, iya. Tapi apakah Al-Quran hanya dibaca di bulan Ramadan saja? Tidak. Apakah kita memakmurkan masjid itu hanya di bulan Ramadan saja? Tidak. Tidak ada ayat yang menegaskan tentang itu. Nah, Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati, makanya bukan takwa namanya jika seseorang biasa melakukan sholat, biasa melaksanakan puasa Ramadan, bahkan dia menunaikan ibadah haji ke Baitullah, sementara ia biasa adalah melakukan suap, dia melakukan korupsi, mengabaikan daripada urusan masyarakat, menzalimi rakyat, dan menolak daripada penerapan syariat secara kafah dalam semua aspek kehidupannya, bukan dikatakan dia namanya takwa. Akan tetapi bagaimana takwa itu adalah totalitas dalam kehidupan kita. Inilah buah daripada ibadah Ramadan, salah satu yang diwujudkan mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah. Tapi kalimatnya la'allakum tattaqun. Apakah kita mungkin mendapatkan ataupun tidak? Jawabannya kembali kepada kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.